Nah, bagi pengalaman dong bisa diet kayak sehingga lo kurus ya, lo kurusan langsingan gitu, tapi tetap seger loh. Terima kasih. Ya sebenarnya tadi kan aku menyimak ya apa yang dikatakan oleh Ricky ya, kenapa gitu. Sebenarnya sih Ros, kan tadi waktu aku dihubungin ya, Tika ceritain dietnya, terus udah gitu aku bilang, aku tuh sebenarnya nggak diet gitu loh, tapi aku memang menjalankan pola hidup sehat gitu, karena memang di masa muda dulu hidupnya sangat tidak sehat ya, segala sesuatu dimakan, samalah kayak Ricky, semua dimakan, males olahraga, senang yang manis-manis, senang yang berlemak. Terus belum malam ada party ya nggak sih? Kenapa sayang? Belum malamnya ntar ada party, ada lagi undangan, gitu. Repot lagi. Sehingga termasuk di dalamnya juga adalah kurang tidur, kurang istirahat, gitu loh Ros. Nah, sampai satu saat di tahun 2000 berapa tuh, 2008 rasanya ya, terus gue hanya ngerasa tiba-tiba nggak tahu dari mana, kok gue pengen aja gitu mau memulai hidup sehat gitu kan. Pengen deh hidup sehat, pengen deh mulai memperbaiki pola hidupnya gitu, gaya hidupnya termasuk pola makannya. Lalu gue pergilah ke seorang guru ya, untuk belajar hidup sehat. Lalu dia memberikan beberapa tuntunan gitu ya, sampai akhirnya gue tuh melakukannya gitu loh, melakukan. Ya itu tuntunannya apa, Tik? Tuntunannya adalah gue harus ngurangin karbohidrat. Karbohidrat ini kayaknya emang musuhnya ya gitu ya nggak sih deh, karbohidrat ini musuhnya plus gula. Jadi si Maha Guru ini bilang bahwa akar segala kejahatan dan untuk kesehatan kita tuh adalah gula. Dan gue di masa muda dulu kalau minum tuh harus minum yang manis. Nah si Maha Guru ini mengajarkan betapa pentingnya air putih. Makan tuh tidak boleh, kalau minum tuh jangan yang manis-manis terus makan tuh karbohidratnya, apalagi waktu itu gue memang masih gendut sekali. Nah waktu gue datang kepada beliau ini, beliau nanya, tujuan lo apa kesini? Dia bilang gitu, tujuan saya sebenarnya saya lebih pengen belajar hidup sehat. Kalau nih gambarannya hidup sehat gitu kan. Tapi terus gue ketawa-ketawa aja gitu kan. Dan tapi memang niatannya tuh udah ada Ros. Jadi emang gue ingin sekali belajar hidup sehat. Nah abis itu tapi sorry Tik, hebat banget ya. Jadi lu bukan pengen, gue pengen kurus, bukan gitu ya. Tapi gue pengen. Bener. Jadi itu sebenarnya ada wake up call-nya. Beberapa kayak setahun 2 tahun sebelumnya ada seorang teman gue yang tiba-tiba kayaknya di tahun itu deh, itu 2008 ya. Itu di tahun itu temen gue tiba-tiba suaminya serangan jantung di sebuah mall dan tidak tertolong. Padahal dia usianya masih di bawah gue, gitu loh. Itu merupakan wake up call banget sih buat gue dan teman-teman. Terus gue langsung mikir gini, gimana ya? Dia usianya aja lebih muda dari gue ya, tapi karena dia punya serangan jantung lalu dia pergi gitu loh. Tapi emang dia ini overweight? Enggak, dia nggak overweight. Nah itu dia nggak overweight. Nah gue nggak tahu ada persoalan, mungkin dia juga nggak tahu kalau selama ini jantungnya bermasalah, atau kebetulan dia orang panggung. Bisa jadi karena pola tidurnya tidak benar, kurang istirahat, terus makannya sembarangan, bisa aja kan. Tapi secara look sih dia nggak gendut. Nah akhirnya itu tuh jadi kayak wake up call buat gue, dan akhirnya gue hanya mikir gue ingin belajar hidup sehat nih, gimana gitu loh. Tapi dengan si Maha Guru ini, dia bilang kalau mau hidup sehat tuh memang berat badan lu juga harus turun, dia bilang gitu. Iya dok, ya ketahuan deh dok ternyata. Aku tuh pengen hidup sehat gitu loh. Akhirnya dia ajarin tuh gue harus ngurangin karbohidrat, terus harus lebih banyak makan sayur-sayuran, termasuk juga olahraga. Tapi gue senengnya sama si Maha Guru yang ini, dokter ini, dia bilang gini, olahraga usahakan 30 menit. Kalau nggak suka olahraga nggak? Saya olahraganya berenang dok. Ya udah berenang. Dan itu gue turutin. Akhirnya semua yang dokter bilang itu gue turutin, dan gue tuh olahraga udah kayak atlet ya. Jam 6 pagi gue udah di kolam berenang, Ros, gitu loh. Serius? Karena gue emang olahraganya tuh dari dulu kalau nggak jalan kaki ya berenang, terutama berenang. Dari kecil tuh gue seneng banget berenang. Jadi dan gue berarti pasti lu badannya kenceng ya? Enggak kan juga ada orang kan ada orang gemuk kan ini kan, tapi ada juga orang gemuk padahal dia olahraga tuh pasti badannya tuh kenceng gitu, kayaknya kalau dipegang tuh kenceng.
Iya harusnya ya, tapi mungkin ini faktor faktor usia ya udah mulai kendor-kendor juga. Nah, anyway, akhirnya dengan semua pola makan yang diajarkan, gua terapkan, terus dicampur juga dengan olahraga. Jadi, nah banyak orang yang bertanya, lu nggak makan nasi lagi, lu nggak makan ini? Ya, gue berusaha mengurangi dan hampir ada masanya gue nggak makan nasi gitu. Makanya karena dokter bilang yang karbohidrat juga bisa diambil dari sayur-sayuran, dia bilang buah-buahan, yang gitu-gitu. Ya udah, akhirnya memang, nah hidup sehat. Jadi tapi lu masih makan nasi nggak? Masih. Sekarang makan, tapi gue lebih makan ke nasi. Waktu itu sama dokternya nggak boleh, gue dimarah-marahin terus kalau misalnya, dok boleh makan nasi hitam nggak? Dok boleh makan nasi merah nggak? Nggak boleh. Roti gandum nggak boleh dok, nggak boleh gitu kan. Ya udah, mungkin maksudnya di awal-awal ini gue mesti disiplin gitu. Itu mungkin dokter apa ibu kos? Galak amat. Amat. Dia memang dokter yang galak sekali sih menurut gue. Tapi entah kenapa kalau gue seneng karena gue harus digituin Ros gitu loh. Dan memang akhirnya karena disiplin yang ketat itu berat badan gue turun. Walaupun gue tuh nggak pernah nimbang gitu. Jadi karena tujuan gue cuma satu. Gue bolak-balik ngomong dok, saya tuh pengen sehat. Kan nanti berat badan turun tuh bonus dok. Iya, tapi kan lu masa nggak mau bonusnya gitu. Rasanya dokternya ngomong gitu. Ya udah akhirnya gue jalani. Gue tuh kayak akhirnya ke dokter itu cuma beberapa kali, bukan karena gue takut, enggak, tapi karena waktunya nggak matching. Tapi apa yang diajarkan oleh si maha guru dokter ini tetap aku terapin sampai sekarang, Ros. Aku tuh nggak suka sayur, tapi sejak bertemu dengan dokter ini, gue rasanya jadi seneng sayur, cinta sayur rasanya. Kalau makan nggak ada sayur tuh kayak, aduh kayaknya ada yang kurang nih, nggak ada serat nih, yang gitu. Oh, wow. Jadi nggak benar juga ya, justru makan sayur tuh penghambat penurunan berat badan ya. Buktinya lu makan sayur malah turun berat badan. Nah mungkin juga dibarengin dengan berolahraga itu ya gitu. Nah tapi kan dalam perkembangan itu kan tahun 2009 ya. Kan ini udah berlangsung berapa tuh? Udah mau 10 ya. Berapa tahun sih kok gue nggak bisa berhitung ya gue? 11 tahun. Dari 2008. 2009 lah. 2009 11 tahun. 11 tahun. Nah, itu kan ups and downs. So, akhirnya gue juga ada saatnya gue nggak sedisiplin itu lagi. Tapi gue tetap pegang apa yang dibilang sama dokter itu selalu nempel di otak gue. Nah, tadi bicara soal yang tadi Adek bilang. Nah, kalau sekarang ini udah dari tahun kayak 2014-an, gue intermittent fasting. Gitu. Banyak banget ya jenis-jenis diet ya. Ada apa tuh namanya intermittent fasting, ada apa dulu yang apa? Diet mayo, diet keto, OCD, banyak banget. Banyak banget. Nah, ininya. itu tuh diet-diet yang lain tuh kayaknya gue di otak gue ya, gue kurang bisa menerima. Akhirnya intermittent fasting kenapa gue pilih? Karena ada masanya gue nggak berhenti makan, Ros. Gue tuh ngunyah terus. Akhirnya gue mikir gini, kasian ya mulut gue, rahang gue, kasian organ tubuh gue. Karena gue ngemil terus misalnya gitu. Jadi gue ingin mengistirahatkan mereka. Lalu gue belajarlah si intermittent fasting ini. Waktu itu zamannya Deddy Corbuzier. Oke. Ya OCD. OCD, padahal itu intermittent fasting kan.